wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kota Banjar akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik untuk tugas demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Tika Wartika dari UPTD SDN 1 Raharja. Selanjutnya teman saya Arpian Hadiatna dari UPTD SD Negeri 4 Mekarsari Kota Banjar. Selanjutnya saya Eka Triskayanti Badria dari UPTD SDN 1 Karang Panimbal Kota Banjar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arpian. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik ya. Alhamdulillah. Bapak kan hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya. Sebelum betul. kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan nih kepada Bapak. Adapun yang akan saya tanyakan, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching. Iya. Coach dan coachee yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Iya. Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Iya. Dan yang ketiga, bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya. Nah, jangan lupa di situ kan ada yang namanya prinsip coaching. Iya, Saya betul. tanyakan terlebih dahulu, apa saja prinsip coaching tersebut? Prinsip coaching itu ada 3 ya Bu. Yang pertama itu ada kemitraan, yang kedua itu ada proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Iya, betul. Berarti Bapak sudah memahami ya, Iya. ketiga prinsip coaching tersebut. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang ketiga kompetensinya itu saya tanyakan dulu apa saja itu Pak kompetensinya. Untuk kompetensi inti juga ada 3 ya Bu. Yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua ada mendengarkan aktif, yang ketiga itu ada memberikan pertanyaan yang berbobot, mungkin seperti itu. Dari ketiga kompetensi tersebut apa yang akan Bapak kembangkan? Yang saya akan kembangkan mungkin di mendengarkan aktifnya. Oh, berarti cuma hanya satu ya Pak yang hanya akan satu, Bapak ya. kembangkan. Ya betul. Nah, pertanyaan yang ketiga nih Pak, indikator apa yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya saya ingin coaching ini bisa menemukan solusi-solusinya ya Bu, dari permasalahan yang coaching hadapi, mungkin kemudian bisa menemukan langkah strateginya mungkin untuk mengatasi permasalahan yang coaching hadapi, mungkin segitu. Mungkin demikian ya Bapak, Ya. pertanyaan-pertanyaan yang menjadi praobservasi kali ini. Nah, silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya. Semoga lancar ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tika, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, tapi ini ada beberapa hal yang sangat mengganggu pikiran saya Pak. Aduh, iya ya Bu, ya kelihatan dari rambut wajah Ibu kayaknya Ibu lagi memendam sesuatu mungkin ya, atau memikirkan sesuatu mungkin itu seperti itu. Nah, kemarin kan Ibu Tika mencari saya kayak katanya, terus kebetulan juga saya udah pulang gitu. Tadi ada kabar dari rekan katanya, Bapak dicari Ibu Tika kemarin katanya gitu. Nah, sekarang kebetulan kita bertemu ya Bu. Ada apa ya Bu mungkin? Iya Pak Arpian, kebetulan sekali kita bertemu. Setelah kemarin saya mencari Bapak, ternyata Bapak sudah pulang duluan. Iya. Ini Pak, saya itu ada beberapa hal yang sangat mengganggu saya ketika pembelajaran berlangsung. Saya kan punya siswa tersebut sangat luar biasa saya bilang, karena memang anak tersebut tidak bisa diam ketika pembelajaran sedang berlangsung. Selain itu, selain dia jalan-jalan, dia pun selalu mengganggu temannya. Saya sudah mencoba menegur anak tersebut, dia mau duduk di tempat
sendiri. Tapi bukannya diam, setelah duduk dia malah mengganggu temennya yang baik yang di depannya ataupun yang di belakangnya. Yang di belakangnya mejanya digebruk-gebruk, kemudian yang di depannya kursinya di tendang-tendang gitu Pak. Ya, sangat luar biasa ya kalau ya murid seperti itu ya. Mungkin karena ini permasalahan murid ya Bu. Kalau permasalahan murid itu kayaknya kayaknya penting gitu ya Bu. Pantesan kelihatan Bu Tika sangat kayaknya bingung gitu kelihatan. Nih Bu, kira-kira Ibu punya solusi nggak untuk masalah ini? Solusi yang saya akan dan selalu diterapkan itu saya memberitahukan kepada murid-murid bahwa ketika pembelajaran berlangsung kita itu harus mendengarkan apa yang dikatakan Bapak Ibu di depan, kemudian fokus, jangan sampai siswa tersebut ada kegiatan di pembelajaran selain di pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, otomatis si anak itu wajib mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Iya betul. Nah, setelah solusi tadi ya, kira-kira solusi lainnya ada nggak Bu? Kira-kira? Strategi mungkin ya Pak. Ya, setelah tadi saya solusinya sudah ya strategi. Saya bicarakan solusi yang akan ditempuh oleh saya akan saya juga mempunyai strategi. Yang pertama yaitu saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut. Saya akan meminta baik itu ibunya ataupun ayahnya, tapi ini takut sama ibunya. Ibu saya akan minta ibunya untuk selalu hadir ke sekolah setiap hari untuk membantu saya memantau siswa tersebut, karena memang siswa saya kebetulan banyak Pak. Saya daripada mengorbankan yang satu orang, ya saya kan kasihan ke teman yang banyak, jadi saya akan menjaga siswa saya yang banyak. Pokoknya yang satu ibunya saja yang nanti memantau, tapi bukan saya pure membiarkan anak tersebut, karena memang kan kalau dalam pembelajaran masa iya saya harus mengorbankan yang banyak demi yang satu, gitu Pak. Ya bagus Bu, bagus. Tadi solusi Ibu bagus, ya strateginya juga bagus ya Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan dimulai solusi dari strategi Ibu itu? Karena ini memang sangat urgent ya Pak. Ya, betul. Saya besok juga akan melaksanakan rencana saya itu supaya kegiatan pembelajaran di kelas saya itu berjalan dengan baik Pak. Ya, bagus. Ya Ibu. Karena ya emang ini permasalahannya di murid ya Bu, jadi lebih cepat lebih baik lah ya seperti itu. Nah, dari tadi Ibu sudah memberikan solusinya ya, mengutarakan strateginya, terus Ibu sudah mempunyai kapan dimulainya. Kesimpulannya Ibu kira-kira apa Bu? Kesimpulan yang saya barusan ada di pikiran saya setelah dipancing oleh Bapak untuk pertanyaan, saya yang pertama mungkin saya akan memberikan pengarahan atau membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang harus dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan kedua orang tua siswa tersebut untuk selalu hadir ke sekolah membantu saya dalam memantau anaknya tersebut. Ya. Nah, Ibu tadi sudah juga bisa ya mengambil kesimpulan ya. Kira-kira Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk agar permasalahan Ibu cepat selesai Ibu? Mungkin saya akan meminta bantuan atau akan bekerja sama juga dengan siswa yang lainnya supaya jangan terlalu jangan terlalu terganggu dengan si siswa tersebut. Terus yang kedua saya akan meminta bantuan juga ke guru kelas 2 mungkin yang kelasnya yang berdekatan, karena bisa membantu saya memantau kelas 1, karena memang kelas 2 kan sudah agak mandiri gitu. Jadi bisa lah ditinggalkan sebentar, guru kelas 2-nya membantu saya untuk membantu pembelajaran berlangsung dengan baik, juga
Selain itu bekerja sama dengan guru olahraga, Iya. guru pendidikan agama Iya. Islam juga Pak. dengan mapel-mapel lain, Iya. guru-guru lain ya. Nah, setelah saya tadi Ibu mengutarakan solusi, ya, strategi dan yang lainnya, saya lihat wajah Ibu sudah tidak terlihat kebingungan lagi ya. Perasaannya nih kira-kira nih apa nih Bu perasaan? Perasaan saya sekarang senang, agak plong gitu Iya. setelah barusan kita berbincang-bincang dengan Bapak kemudian memancing saya untuk Iya. mengungkapkan solusi, rencana yang akan saya laksanakan ketika menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, iya Ibu. Padahal sebetulnya solusi strategi yang itu muncul dari Ibu sebenarnya. Iya. Iya Ibu. Nah, selain itu manfaatnya Ibu apa? Manfaat dari ini ya Pak, Ya. kita berbincang-bincang sekarang banyak sekali. Yang pertama, permasalahan saya agak mungkin terbantu dengan Bapak, karena memang kita sudah bisa berbincang-bincang mengenai permasalahan yang sekarang saya sedang hadapi ini. Iya. Kemudian saya juga bisa menemukan solusinya. Kemudian saya juga mempunyai rencana yang baik untuk mengatasi permasalahan saya sendiri ini. Iya, bagus. Untuk progres kedepannya bagaimana kalau kita melakukan coaching lagi? Baik Bapak, saya sangat menunggu sekali kegiatan coaching ini karena memang bisa membuat saya permasalahan yang saya hadapi bisa teratasi dengan coaching ini. Iya, iya terima kasih Ibu ya. Baik, mungkin sekian dulu dari saya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Ya. Bu Tika ya. Ya, Ibu. Sebelum penutupan, saya ini akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari yang telah saya amati observasi Bapak dengan Bu Tika ya Pak ya. Iya Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator nih yang Bapak inginkan? Iya nih, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Ibu, sehingga Alur Tirta tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya begitu. Iya Bapak, menurut tadi juga saya memang memperhatikan proses tadi coaching yang Bapak lakukan terhadap Bu Tika ya Pak ya. Iya. Ada catatan-catatan menurut saya sebagai observer proses coaching yang tadi Bapak Pak Artian dan Bu Tika sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga proses alur tirtanya sesuai dengan alurnya. Yang pertama itu tadi Bapak menanyakan tujuan, Iya. di mana tujuannya itu ketika menjelaskan mengenai pembelajaran di kelas anak-anak yang mengganggu, ada anak yang mengganggu teman ketika proses pembelajaran. Kemudian alur yang kedua yaitu bagaimana strateginya atau identifikasi dulu ya Pak ya, identifikasinya bahwa Bu Tika itu identifikasinya anak satu anak yang mengganggu terhadap teman di kelas, kemudian dia selalu mengganggu teman yang lain. Kemudian strateginya, tadi Bapak sudah menyampaikan juga, sudah menanyakan di mana strategi yang disampaikan oleh Bu Tika itu bekerja sama dengan orang tua, ibunya selalu hadir ke sekolah untuk memantau anaknya. Kemudian yang keempat itu adalah tanggung jawab ya Pak, tanggung jawab yaitu di mana bahwa Bu Tika akan melaksanakan coaching tersebut yaitu esok hari ya Pak ya. Iya. Terlihat sekali Pak di situ alur ceritanya sudah sesuai. Nah, juga Bapak sudah berusaha nih menggali beberapa pertanyaan kepada coach sehingga Bapak bisa menemukan solusinya Iya. dari permasalahan, dan coaching juga sudah dilaksanakan sesuai prinsip coaching, di mana Bu Tika sebagai coach sudah merasa nyaman menyampaikan permasalahannya dengan santai, tidak tertutup, dia sangat terbuka sekali. Pertanyaan selanjutnya,
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil eh, coaching yang tadi Bapak telah lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami ya Bu, lagi memahami lagi Iya. proses alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi mungkin seperti itu. Iya, semoga ya Pak ya, ke Ya. depannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi sehingga coaching tersebut bisa bermanfaat ya Pak ya, Ya. untuk coaching tersebut maupun untuk Bapak pribadi gitu. Demikian Pak observasi yang kita lakukan hari ini Pak, semoga bermanfaat bagi kita. Semoga observasi coaching yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan manfaat ya Pak ya. Kemudian semoga hari ini menjadikan kita sebagai manusia saling membantu ya Pak. Ya, betul. Dimana permasalahan itu pasti ada saja ya Pak Ya. ya. Saya tutupkan hari ini dengan bahagia karena Bapak sudah melaksanakan dengan baik. Sekian dari saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Tika, alhamdulillah kabar saya baik hari ini Ibu. Baik Bu Eka, sebelum kita kan akan melakukan coaching ya, sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap beberapa hal. Yang pertama yaitu akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, di mana coach dan coachee akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Coba Bu Eka, ada 3 prinsip dalam coaching. Yang pertama yaitu apa? Kemitraan Ibu, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Alhamdulillah, Bu Eka ternyata sudah tahu ya. Kemudian sekarang kompetensi coaching, apa yang diinginkan, apa yang akan dikembangkan oleh Bu Eka sekarang? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama ya Bu ya, kehadiran penuh Ya. kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Eka. Sekarang selanjutnya yaitu kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kesempatan kali ini. Mungkin saya ada 2 Bu. Yang Ya. pertama itu ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, Bu Eka. Selanjutnya indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya itu ingin coaching saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coaching tersebut Ibu. Oh iya Bu Eka. Baik, kalau begitu demikian sampai sini dulu untuk observasinya. Silakan Ibu sekarang melakukan praktek coaching terhadap coaching. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arfian. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Cuman sih ini pikiran mah lagi agak bingung sebenarnya Ibu. Pantesan nih terlihat dari raut wajahnya Pak Arfian sepertinya kusut dan Iya. tidak ceria ya Pak Iya ya? Bu, betul. Kira-kira ada apa nih Pak Arfian? Ini Bu, sebenarnya sih saya dari kemarin saya mencari Ibu itu ya. Saya muter-muter, ketemu sama guru yang lain katanya Ibu udah pulang katanya. Iya. Sebetulnya dari kemarin ini saya ingin mengungkapkan ini ya Bu. Jadi alhamdulillah sekarang bisa ketemu gitu sama Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, maaf kemarin memang saya lebih dulu pulang. Ada hal penting yang harus diselesaikan. Alhamdulillah ya Pak, hari ini mungkin kita bisa bertemu. Iya Ibu. Kita berbincang-bincang mungkin 15 menitan lah ya Pak ya. Iya. Sepertinya ada yang mau diungkapkan ya sama
Bapak terhadap saya? Kiranya Iya. saya bisa membantu, Pak. Iya nih Bu, sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan, diskusikan dengan Ibu. Sebenarnya sih ini sesuatu hal yang saya alami sekarang gitu Bu. Jadi ada bahagianya, ada di samping bahagianya itu juga ada pusingnya gitu. Bukan pusing apa yang namanya ya, bukan bingung gitu. Ada apa nih kira-kira, Pak? Bahagianya nih apa nih kira-kira, bisa disampaikan sama Bapak? Sedihnya juga ini apa nih, Pak ya? Ya jadi gini Bu, bahagianya alhamdulillah kemarin kan saya ikut seleksi di program guru penggerak gitu ya Bu. Alhamdulillah ya, Pak ya. Dan saya dinyatakan lulus. Alhamdulillah itu Bu. Itu membuat saya bahagia gitu. Iya. Namun di samping itu yang membuat saya bingung itu Ibu, setelah pembekalan sebelum pendidikan dimulai itu ada pembekalan guru secara daring dari pihak penyelenggara gitu Bu. Katanya nanti kalau hari Sabtu itu akan ada dinamakan kegiatan lokakarya. Nah walaupun emang nggak setiap hari Sabtu di setiap minggu gitu, 1 bulan gitu katanya cuma 1 kali. Iya. Nah di samping itu yang buat saya bingung itu, setiap hari Sabtu kan saya harus melatih anak-anak Bu, untuk persiapan lomba ya, melatih pramuka Iya. gitu Bu. Cuman saya takutnya kan apa yang namanya ya, Bentrok mungkin bentrok apa ya, ya? betul bentrok Bu, iya gitu. Seperti itu Bu. Oh, jadi permasalahan Pak Artian itu alhamdulillah ya, Pak ya. Pertamanya bahagia nih, Iya, betul. bahagia karena Bapak alhamdulillah dinyatakan lulus dari seorang calon guru penggerak. Iya. Itu sangat sangat bahagia sekali Pak, karena tidak semua ya, tidak semua orang atau guru itu mampu sampai final nih masuk ke pendidikan. Tetapi ada hal yang memang mengganggu, di mana setiap hari Sabtu, bukan setiap hari Sabtu ya Pak ya, kemungkinan mungkin pertemuannya itu ada kegiatan lokakarya yang dilaksanakannya hari Sabtu. Iya, betul. Di mana hari Sabtu itu Bapak ada kegiatan yang harus melatih anak-anak. Iya, betul Bu. Ya betul, memang karena kan hari Sabtu itu waktu yang rada longgar ya Pak ya, di Iya. mana kita bisa adanya kegiatan ekstra, Iya. lomba-lomba dilatih di situ gitu ya di hari Sabtu. Iya Pak, memang sangat sangat jadi waktu yang biasanya digunakan jadi membingungkan ya, Iya, seperti betul. itu ya Pak ya. Nah, apakah ada strategi sebelumnya nih Bapak? Untuk strategi sebenarnya ada sih Bu ya, supaya terpikir gitu. Iya. Jadi untuk strateginya kan kalau untuk merubah jadwal prakarya itu tidak mungkin ya Bu, Iya. karena itu dari pihak penyelenggara. Betul, gitu kan. betul iya. Nah kemungkinan besar yang akan dirubah sama saya itu jadwal latihan mungkin Bu. Iya. Jadi saya bisa barter dengan guru mapel lain mungkin seperti itu Bu, salah satu strategi saya. Oh gitu ya Pak, jadi adanya pergeseran ya Pak ya, kerjasama dengan guru lain, di mana Pak Arfian ketika sedang melaksanakan lokakarya, siswa yang dilatih oleh Bapak tidak ngawur nih, sehingga Pak Arfian menggeser waktunya seperti itu ya Pak ya. Nah, rencananya apakah ada lagi strategi-strategi selain itu? Untuk strategi lainnya mungkin saya akan langsung berbicara dengan guru mapel yang bisa ditukar jadwalnya mungkin Bu dengan saya. Terus setelah itu saya akan berbicara ke kepala sekolah, mungkin kepala sekolah kan selaku kebijakan Iya, Bu, pimpinan di betul, iya. sekolah. Seperti itu Bu. Berarti mungkin rencananya itu Bapak yang pertama adanya pergeseran Iya. pergeseran di mana waktu latihan itu digeser ketika Bapak melaksanakan lokakarya ya Pak ya. Yang keduanya itu adanya kerjasama atau kolaborasi dengan guru lain, Iya. di mana guru lain bisa membantu mengisi atau misalkan pergeseran tersebut Bapak bisa melaksanakan lokakarya dengan baik, kemudian anak-anak pun
tidak terlantar Iya, karena hal tersebut. Iya. Bagus itu Pak, Iya. menurut saya rencana Bapak sudah termasuk bagus Iya. karena memikirkan di mana pendidikan itu untuk anak-anak lebih diutamakan Iya. ya Pak ya, walaupun bukan Bapak yang membimbingnya, Iya. saya seperti itu. Nah kemudian kapan rencana tersebut akan Bapak laksanakan? Nah, kemarin kan di waktu pas pembekalan juga itu ada mulai muncul jadwal ya, Bu, Iya. jadwal untuk pendidikannya. Jadi kalau dihitung dari sekarang itu sekitar 2 mingguan lagi itu Bu ke jadwal Iya, itu. betul. Nah, untuk mengantisipasi minggu depan gitu biar minggu depan bisa langsung berubah, saya akan mungkin besok atau lusa saya akan langsung berbicara dengan guru mapel yang bisa ditukar jadwalnya dan ke kepala sekolah. Gitu berarti Bapak niatnya rencana tersebut besok hari ya Iya, Pak ya? betul. Ya betul, lebih baik lebih cepat lebih baik Iya, ya Pak. betul. Supaya jadi Bapak tidak galau juga Iya, betul, Bu. sehingga tidak membuat risau hati Bapak. Iya. Kesimpulan dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, kesimpulannya dapat Bapak sampaikan? Kesimpulannya alhamdulillah ya Bu, dari awal bertemu Ibu sampai sekarang alhamdulillah saya bisa menemukan solusi strategi yang permasalahan yang saya hadapi ini seperti itu. Oh iya. Nah, pastikan setelah tadi Bapak menyampaikan permasalahan, kemudian ternyata Bapak bisa menyampaikan solusinya juga ya Pak ya. Perasaan Bapak sekarang bagaimana? Wah, untuk sekarang alhamdulillah Bu, bahagia. Alhamdulillah, jadi lega, plong gitu ya ibaratnya. Jadi udah nggak ini lagi lah, udah nggak membuat saya galau. Iya, alhamdulillah kalau seperti itu ya Pak. Perbincangan kita kan pasti ada manfaat. Iya. Menurut Bapak manfaat dari perbincangan kita hari ini apa? Manfaatnya mungkin ada apa itu namanya ya, bisa menemukan solusi intinya Bu. Manfaatnya seperti itu sih Bu, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya gitu. Berarti memang sebetulnya kita berbincang ini saya hanya menggali Iya. pertanyaan Iya. ya Bapak yang punya masalah bahasanya ya, tapi Bapak sendiri padahal yang Betul, Ibu. punya solusinya. Saya Iya, hanya menggali-gali pertanyaan saja nih sebetulnya. Ternyata Bapak dengan dipancing pertanyaan-pertanyaan itu ternyata keluar ya ide-ide barunya. Betul, Ibu. Nah, setelah perbincangan hari ini pasti akan ada progres ke depannya nih Pak ya. Rencananya kita akan bertemu lagi kapan nih? Saya pengen tahu nih Pak hasil perkembangan, apakah berhasil tidaknya rencana yang Bapak akan laksanakan atau bagaimana? Rencananya mungkin minggu depan Ibu ya kita bisa melakukan diskusi lagi seperti ini ya Bu. Nanti setelah ada, mudah-mudahan ada keberhasilan dari permasalahan yang saya hadapi, nanti saya akan langsung menghubungi Ibu lagi untuk melakukan Siap. Oke, berarti diskusi seperti ini lagi. minggu depan ya Pak Iya, kita betul, bertemu kembali. Iya. Semoga Bapak sudah setelah Bapak melaksanakan rencana tersebut, saya akan mencari tahu lagi nih sudah sampai berhasil atau belumnya ya. Semoga keberhasilan untuk Bapak karena rencana ini sangat bagus, karena tidak mengganggu aktivitas anak-anak juga. Bapak lebih mementingkan kebutuhan anak-anak juga. Semoga berhasil ya Pak ya. Betul Ibu. Mungkin perbincangan kita hari ini dicukupkan sekian Pak, sudah 15 menit. Ya. Ternyata lumayan ya. Tidak terasa terima kasih, Bu. waktunya. Sama-sama Pak Arfian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah setelah tadi Bu Eka melakukan coaching bersama Pak Arfian, sebelum penutupan ya Bu Eka, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi tadi dilaksanakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Alhamdulillah Ibu, setelah tadi saya melakukan coaching dengan Pak Arfian, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, di mana saya itu menanyakan tujuannya, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur
sesuai yang diinginkan, padahal saya hanya menggali pertanyaan tersebut gitu. Pak Arfian ternyata dengan sendirinya gitu Bu mengungkapkan ide-idenya gitu. Iya, Bu Eka. Menurut saya sebagai observer proses coaching antara Bu Eka dan Pak Arfian sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Juga Bu Eka sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, sehingga si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai prinsip coaching, sehingga coach sudah merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Ibu Eka lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan, saya lebih memahami lagi bagaimana proses alur Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi, Bu. Baik, Bu Eka, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kegiatan kali ini, semoga bermanfaat, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan coaching ini. Saya tutup dengan terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tika, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Arfian, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya kalau Bu Tika sehat. Mudah-mudahan Bu Tika sehat selalu ya. Amin Pak. Iya. Nah, di sini saya akan mengamati proses coaching Ibu nanti bersama coach ya. Iya. Nah, sebelum Ibu melaksanakan teknik coaching itu, saya ingin mendiskusikan dulu atau menjelaskan rubrik penilaian percakapan coaching. Tadi setelah itu nanti ada yang namanya mungkin Bu Tika bisa sebutkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip-prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, Ya. yang ketiganya memaksimalkan potensi. Iya, betul sekali Bu Tika ya. Jadi ada 3 tadi prinsip-prinsip coaching itu ya. Kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Mungkin yang lebih di spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu apa Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, terima kasih Bu Tika ya. Menjelaskan kompetensi inti coaching ya, terus apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Tika. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih ya Bu Tika ya. Mungkin sekian dari saya. Setelah ini Ibu akan melakukan teknik coaching ya. Bangga. Terima kasih Bu Tika. Sama-sama, Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Tika, alhamdulillah. Kabar Bu Tika bagaimana juga? Alhamdulillah Bu Eka baik. Kelihatannya Bu Eka seperti ada permasalahan. Iya Bu, betul sekali. Beberapa hari ini tuh saya mencari Ibu karena ada yang ingin saya ceritakan, curhatlah mungkin ke Ibu. Oh gitu. Kira-kira permasalahan apa ya yang Bu Eka sekarang lagi kepikiran? Begini Bu, saya kan di kelas 4 Iya. untuk tahun pelajaran hari ini, tahun ini. Saya kaget sekali Bu, karena kan di kelas 4 itu transisi ya Bu, dari kelas 3 kelas rendah ke transisi kelas 4. Dengan otomatis karakter anak itu berbeda-beda sekali gitu. Nah, permasalahannya itu di anak laki-laki Bu, Iya. karena ingin menjadi imam di sholat zuhur. Oh seperti itu ya Bu Eka, padahal menjadi imam itu adalah hal yang positif ya Bu Eka.
dari permasalahan tersebut kira-kira Bu Eka solusi apa yang dipikirkan untuk permasalahan ini? Iya Bu, hal tersebut memang positif. Hanya yang menjadi negatifnya itu atau kurang baiknya itu dari perilaku anak-anak. Ingin menjadi imamnya itu mereka harus berebut terlebih dahulu. Kemudian anak-anak itu adanya perkelahian walaupun tidak dengan fisik. Nah, jadi di kelas itu otomatis tiap duhur itu ramai Ibu, tidak bisa kondusif akhirnya lingkungan di kelas itu. Nah, solusi yang pernah saya lakukan yaitu di mana saya menggunakan dengan cara absensi. Anak yang absensinya kecil itu saya jadikan imam, terus selanjutnya hari selanjutnya absensi misalkan nomor 2, tetapi dengan hal tersebut tetap saja tidak berhasil Bu. Oh, seperti itu ya Bu Ya, Eka. betul. Nah, dari yang barusan Bu Eka utarakan, strategi apa kira-kira yang akan Bu Eka lakukan? Apa ya Bu? Tapi ini tuh seperti ada lampu terang nih Bu ketika saya berbincang-bincang dengan Ibu, kayak ada ide gitu. Saya tuh kemungkinan strategi yang pertama kesepakatan kelas. Kebetulan saya belum melaksanakan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas tersebut di dalam poin-poinnya yang pertama adanya kedisiplinan, yang kedua menghargai pendapat teman, atau misalkan biar tidak terjadinya perebutan tersebut, dan kejujuran. Kemudian yang kedua saya akan membuat papan absensi untuk ketepatan waktu di mana anak-anak yang lebih awal datang itu dia akan menempati absensi nomor 1 Bu. Nah, di situ saya akan menjadikan patokan atau acuan di mana anak yang lebih awal datang yang akan menjadi imam Bu. Oh, seperti itu ya, baru sampai bagus sekali itu ya. Kira-kira kapan ya rencana ini akan dilakukan oleh Bu Eka? Insya Allah saya rencananya esok hari Bu, karena saya sudah sangat lelah nih Bu. Setiap hari selalu mendengar pertengkaran anak-anak. Saya ini secepatnya dilaksanakan, mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu ya, sehingga anak-anak tidak harus berebut kembali. Saya akan menggunakan rencana yang kedua, yang dua-duanya tersebut akan saya lakukan. Baik Bu Eka. Nah, kesimpulan dari pernyataan yang barusan kita bicarakan ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu ya, kesimpulannya mungkin saya solusi yang pertama itu dengan kesepakatan kelas, kemudian dengan adanya papan absensi, sehingga saya akan mendapatkan solusinya dengan hal tersebut, sehingga anak tidak akan berebut lagi karena sudah tahu kesepakatannya bagaimana di dalam kelas, karena kesepakatan itu bersama-sama dengan anak-anak ya Bu ya, sehingga anak-anak bisa bisa melakukan kesepakatan kelas itu dengan motivasi dan kesadaran dirinya sendiri Bu. Itu mungkin kesimpulan hari ini Bu, berbincang-bincang dengan Ya, Ibu bagus sekali Bu Eka. Nah, dari yang barusan Ibu paparkan, kira-kira siapa yang akan Bu Eka ajak untuk membantu agar rencana yang Bu Eka inginkan tercapai dengan baik? Tentu saja Bu, ini pasti harus ada kolaborasi ya Bu. Saya ingin rencananya itu kolaborasi dengan wali kelas sebelah, yaitu kelas 5, di mana wali kelas 5 ini menjadi pemantau bagi anak-anak yang lebih awal datang. Terus yang keduanya itu dengan anak-anak perempuan, di mana anak-anak perempuan mungkin nantinya juga sama seperti wali kelas 5 menjadi seorang pemantau, sehingga anak-anak itu tidak ada kebohongan nantinya, tidak ngaku-ngaku gitu ya Bu ya. Dan yang ketiga, saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini bisa mengingatkan saya ketika saya misalkan tidak melaksanakan hal tersebut. Baik Bu Eka. Nah, perasaan Bu Eka sekarang bagaimana setelah kita mengadakan perbincangan seperti ini?
yang tadi saya telah obrolkan dengan Ibu ya, setelah berbincang-bincang dengan Ibu, seperti ada lampu terang benderang nih Bu. Alhamdulillah hati saya sekarang senang, sudah merasa plong. Ternyata setelah ada pancingan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu tadi, saya malah mendapatkan solusinya Bu. Saya bisa mengungkapkan solusi yang akan saya lakukan mengenai permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Jadi sangat bersyukur sekali Bu, alhamdulillah dengan perbincangan hari ini sangat bermanfaat sepertinya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Eka. Selain tadi perasaan sudah senang, Bu Eka sudah plong, sudah bisa berbicara atau kita curhat sama saya. Nah sekarang kira-kira manfaat apa yang Ibu Eka rasakan? Manfaat yang pertama udah otomatis saya jadi mendapatkan solusi dengan pancingan-pancingan pertanyaan Ibu. Yang kedua, saya bisa menentukan kapan saya harus melaksanakan solusi tersebut. Dan yang ketiga, hati saya menjadi plong setelah perbincangan kali ini. Jadi saya sudah siap nih, besok hari saya akan melaksanakan kesepakatan kelas dan papat absensi malam hari ini mungkin saya akan kerjakan. Baik Bu Eka. Nanti mungkin kedepannya seandainya Bu Eka ada permasalahan lagi, saya siap untuk mendengarkan cerita-cerita Bu Eka, dan saya pun menunggu hasil rencana yang sekarang Bu Eka akan laksanakan besok. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan anak-anak senang dengan solusi-solusi yang Ibu Eka akan laksanakan. Terima kasih mungkin Bu Eka untuk kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Pak Artian. Ya. Bagaimana proses coachingnya yang barusan? Alhamdulillah sangat menyenangkan Pak Artian. Bagus ya, tadi juga saya amati cukup bagus ya, tidak ada kesenjangan gitu ya Bu ya antara coach dan coaching. Nah sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi ya Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Baik Pak, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, Ya. menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Alur Tirta tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya. Iya bagus Ibu. Menurut saya ya Bu, sebagai observer proses coaching tadi Ibu Tika dan Bu Eka ya sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan Alur Tirta ya Bu ya. Sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching. Juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching sudah merasa nyaman menyampaikan perasaannya seperti itu ya Bu. Nah Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusannya Bu? Potensi apa? Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Alur Tirta, kemudian sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya bagus Ibu. Demikian observasi kita kali ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi khususnya bagi kita semua ya Bu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.